Sore hari ini saya sangat berbahagia. Negara kita ini adalah negara besar. Kita adalah bangsa besar yang terdiri dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, adat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda. Dari Sunda mana Sampurasun, dari Jawa Timur Kabarpun, Jawa Timur ya apa kabarnya, dari Aceh oh apa, dari Riau Sumatera Barat, Baru Jambi apa kabar, dari Sumatera Utara hura, juga saya ingin nyapa yang ada di Sulawesi. Apa Kariba? Yang di Surabaya. Dan yang di Kalimantan, Adel Katarino, Bacuramin Kasarga Basneka Jubata, Nabahaba, yang dari Bali, Unapi Gatrana, kecil Pak. yang dari Papua. Apa kabar Pace, Mace, Dora? Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Apa kabar Indonesia? Inilah sekali lagi perbedaan, keragaman yang kita miliki, kebinekaan yang kita miliki, yang harus terus kita rawat dan terus kita jaga bersama-sama. Sanggup? Perlu kita ingat bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final. Harga mati dan tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang setuju tunjuk jari? Siapa yang setuju angkat semua? Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia yang saya cintai. Jelas bahwa komitmen kita semuanya untuk terus menjaga, merawat nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan tentu saja program-program yang bertumpu berpihak kepada rakyat, apapun latar belakangnya, apapun daerahnya, dan dari manapun asalnya, tanpa terkecuali. Sekali lagi, semua yang kita kerjakan adalah untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Sore hari ini kita berkumpul bersama dalam rapat umum rakyat adalah dalam rangka berjuang memajukan Indonesia. Saya melihat di sini tidak ada rasa pesimis. Betul. Tidak ada kata pesimis, setuju? Tidak ada satu
memiliki infrastruktur yang baik. Negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik, benar. Tidak ada satu negara pun yang maju yang tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul dan yang berkualitas, betul. Oleh sebab itu, kita selalu dalam 5 tahun ini berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, dan 5 tahun ke depan kita akan berfokus, berkonsentrasi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM. Dan tidak ada satu negara yang maju dan sejahtera kalau rakyatnya terpecah belah. Negara maju, rakyatnya pasti bersama-sama bersatu membangun negaranya. Tidak ada negara maju dimanapun yang rakyatnya pesimis. Negara yang maju dimanapun pasti rakyatnya optimis, betul. Oleh sebab itu, modal besar untuk Indonesia maju adalah rasa optimis yang besar. Oleh sebab itu, saya mengajak pada sore hari ini, jangan sampai ada rasa pesimis. Yang terus kita kobarkan adalah rasa optimis. Optimis untuk maju, betul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya G20. Negara dengan ekonomi terkuat. 20 negara dengan ekonomi terkuat. Dan menurut proyeksi dan perkiraan, negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan, kita harus menghadapi tantangan-tantangan, kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan sampai kita merasa pesimis, jangan sampai kita juga merasa lemah, jangan sampai kita merasa rendah, karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara ini adalah negara besar. Negara besar, bangsa besar yang memiliki masa depan yang baik, memiliki harapan ke depan yang lebih baik. Siapa setuju muncul dari? Saya sore hari ini sangat bersemangat, optimis, meskipun saya tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah sejak pagi, sudah sejak siang tadi, sudah sejak kemarin berada di Gelora Bung Karno ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih. Kita masih memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar, karena di depan kita banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi perbaikan negara sebesar Indonesia yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat, kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu terus turun ke bawah, turun ke desa, turun ke kampung, turun ke daerah-daerah. Karena saya ingin mengecek, mengontrol langsung bahwa program-program yang kita lakukan itu berjalan di lapangan. Jangan sampai ada program-program yang mangkrak di tengah jalan, setuju? Dan dalam angka-angka yang sudah kita miliki, kita tahu bahwa angka kemiskinan kita sekarang ini sudah berada pada angka 1 digit yang sebelumnya 2 digit. Ini harus kita syukuri. Angka pengangguran
turun dari 5,9 menjadi 5,3%. Ini juga harus kita syukuri betul. Di tengah-tengah ekonomi global yang sulit, di tengah ekonomi global yang terus menurun, kita tahu negara kita bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5. Ini juga harus kita syukuri betul. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Jangan sampai kita ini kufur nikmat. Benar? Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para guru, untuk para buruh, untuk para dokter, untuk para pegawai negeri, untuk para TNI, untuk para Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun. Kami bertekad tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan. Semuanya kita semuanya harus maju, setuju? Tapi menakodai kapal besar seperti negara kita ini yang sudah sekarang ini penduduknya mencapai 269 juta orang tidaklah mudah.